Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Ahmad Nur Fauzan, mahasiswa PPG Walisono tahun 2022, kelas 3J. Dalam hal ini Pak Fauzan akan memperagakan praktek pengalaman lapangan, yaitu membuat video pembelajaran. Demikian perkenalan singkat. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku kelas 12 MIPA 4 yang berbahagia, sebelum pembelajaran hari ini kita laksanakan, mohon salah satu untuk bisa memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Kita bersama-sama membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Tadis. Hari ini hadir semuanya ya. Ya, alhamdulillah semuanya hadir dan tidak ada yang izin atau sakit. Baik, selanjutnya Pak Fauzan menyampaikan bahwa hari ini bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Di semester genap ini kita lanjutkan pembelajaran dengan tema atau bab faktor-faktor perkembangan Islam di dunia. Ya, kita tahu bahwa agama Islam ini pertama kali diajarkan di mana? Yang tahu? Di Arab Saudi, disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya pada materi ini Pak Fauzan akan menyampaikan kenapa agama Islam ini mudah diterima oleh umat manusia. Ada yang tahu? Ya, perlu Pak Fauzan sampaikan. Karena yang pertama, ajarannya sangat mudah, tidak membedakan status sosial, derajat. Yang ketiga, biayanya murah. Masuk Islam itu tidak perlu membayar, cukup syaratnya yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat tauhid dan syahadat rasul. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Selanjutnya faktor-faktor perkembangan Islam yaitu terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kita bagi 3 periode. Ada periode klasik,
periode pertengahan dan periode modern. Nah, periode klasik itu dimulai kapan? Yaitu dimulai tahun 650 Masehi sampai tahun 1000 Masehi. Ya, yaitu di masa Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat-sahabat Rasul, ulama Rasyidin. Yang kedua, periode pertengahan, yaitu dimulai tahun 1250 Masehi sampai tahun 1800 Masehi. Nah, dan selanjutnya periode yaitu tahun 1800 sampai saat ini. Slide ini Pak Fauzan sampaikan faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Yang pertama, terjadinya asimilasi. Yang kedua, kemajuan dalam pemerintahan dan politik. Selanjutnya, stabilitas politik dan ekonomi, maraknya gerakan penerjemah dan tingginya semangat belajar dan menggali ilmu. Yang pertama tadi, terjadinya asimilasi. Apa itu asimilasi? Yaitu berbaurnya umat Islam dengan umat Muslim, seperti dalam muamalah jual. Gencarnya gerakan penerjemah. Dalam proses terjemahan ini dilakukan dalam 3 fase, yaitu yang pertama pada masa Khalifah Al-Masyur hingga Harun Al-Rashid. Ini pada masa pemerintahan Abbasiyah. Pada fase ini penerjemahan didominasi oleh karya-karya di bidang astronomi dan mantik. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah, buku-buku yang banyak diterjemahkan adalah bidang filsafat dan kedokteran. Setelah tahun 300 Hijriah, dalam fase ini proses penerjemahan semakin berkembang, terutama setelah adanya pembuatan kertas. Ya. Selanjutnya, berkembangnya kebudayaan Islam secara mandiri. Ya. Hal ini terkait dengan berkembang lembaga-lembaga pendidikan Islam. Ada madrasah, universitas, dan merupakan pusat-pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam. Dan dari materi ini kita bisa mengambil hikmah dan bisa kita peroleh dari mempelajari perkembangan Islam di dunia. Apa saja? Yaitu bisa mendorong semangat dari umat Islam untuk berjuang, ya, dan mendorong umat Islam untuk bisa meraih kemajuan yang hakiki. Pak Fauzan akan membagi kelompok tugas dari kanan Pak Fauzan, itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Untuk biar nama kelompoknya itu keren, ya kita kasih nama kelompok Mawar, kelompok 2 kelompok Melati, kelompok 3 kelompok Anggrek, dan kelompok 4 kelompok apa? Bunga bangkai. Bunga sepatu. Demikian ini kelompoknya. Kalian bisa mendiskusikan. Yang pertama dari kelompok Mawar ini mendiskusikan terkait perkembangan atau faktor-faktor kemajuan Islam apa saja. Dan kelompok Melati ini negara-negara mana saja yang menerima ajaran Islam dan termasuk duluannya. Dan kelompok 3 ini menceritakan tokoh-tokoh, ya, tokoh-tokoh yang mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan kelompok 4 ini mendiskusikan tentang manfaat atau hikmah mempelajari sejarah kemajuan peradaban atau kemajuan Islam. Kelompok Mawar, silakan salah satu menjadi perwakilan menyampaikan hasil diskusinya kepada Mas Teddy, dipersilakan. Ya, faktor yang pertama itu ada terjadinya asimilasi antar bangsa Arab dan bangsa lain. Yang kedua itu gencarnya gerakan penerjemah.
Yang ketiga itu berkembangnya kebudayaan Islam secara mandiri. Yang keempat, termotivasinya oleh metode berpikir filsuf Yunani. Lalu yang kelima, adanya semangat untuk mencapai kemajuan dalam berbagai ilmu pengetahuan. Ya, terima kasih dari kelompok Mawar. Kita beri aplaus semuanya. Ya, kelompok Melati bisa menyampaikan hasil diskusinya. Negara-negara atau bagian benua mana saja yang menganut agama Islam. Silakan dari perwakilan kelompok 2, kelompok Melati atas nama Mbak Felia. Silakan. Dari hasil diskusi kami menemukan negara-negara Islam, negara-negara yang menganut agama Islam di dunia itu yang pertama di benua Asia itu ada Brunei Darussalam, Malaysia, dan negara kita Indonesia. Terus yang kedua dari benua Afrika itu ada Mesir dan Aljazair. Terus yang ketiga dari benua Eropa itu ada Prancis dan Inggris. Kita beri aplaus untuk menyampaikan hasil diskusinya terkait dengan tokoh-tokoh yang berperan dalam perkembangan agama Islam. Silakan untuk Mbak Kumala sebagai perwakilan dari kelompok 3, kelompok Anggrek. Jadi di perkembangan Islam itu ada tokoh-tokohnya, yaitu pada bidang filsafat, yaitu tokohnya Muhammad Ibnu Abdurrahman, lalu ada Abu Bakar Muhammad Ibnu Asad Al-Saiq, Ibnu Bajjah, Al-Farabi, Ibnu Sina. Oke, terima kasih untuk Mbak Kumala, kelompok 3, kelompok Anggrek. Beri aplaus untuk kelompok 3. 4, kelompok Bunga Sepatu untuk bisa menyampaikan hasil diskusinya. Dipersilahkan. Jadi, hikmah mempelajari perkembangan Islam di berbagai belahan dunia adalah yang pertama, kita mengetahui sejarah perkembangan Islam di dunia. Yang kedua, memahami bahwa hanya dengan kerja keras dan usaha yang maksimal, sesuatu yang diinginkan akan berhasil, akan tercapai. Yang ketiga, terhindar dari sikap rasis. Yang keempat, kita memahami bahwa sesama muslim adalah saudara, meskipun dari berbagai benua dan negara yang berbeda, ras, suku, jenis rambut, dan sebagainya sebagai rahmat. Oke, terima kasih kelompok 4 atas hasil diskusinya. Beri aplaus untuk kelompok 4. Hasil dari pembelajaran hari ini, kalian ada tugas proyek di rumah, yaitu dengan membuat buku mundur terkait dengan materi yang dari kelompok masing-masing, kelompok Mawar, kelompok Melati, kelompok Anggrek, dan kelompok Bunga Sepatu, yaitu dirangkum atau diilustrasikan dalam tugas dan berbentuk buku mundur. Dan selanjutnya pertemuan berikutnya dari masing-masing kelompok bisa mempresentasikan kembali. Selain buku mundur juga dilengkapi dengan materi PowerPoint yang telah disiapkan. Demikian, atas perhatiannya terima kasih. Marilah kita akhiri dengan berdoa, membaca doa kafaratul majlis dan sholawat fil qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim.
Billahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.